personality. Ya. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan kami, saya Wendy dan mentor kepribadian, Bapak Hermansyah. Buat teman-teman sobat personality, kita ketemu lagi di IG Live Mentor Kepribadian. Dan malam hari ini tentunya kita akan membahas dengan bintang tamu yang berbeda, seperti info yang sudah kita share di beberapa sosial media ya. Kita nanti akan bincang-bincang dengan seorang ibu yang latar belakangnya apa nih Pak? Pengusaha pest control. Dari Dan beliau ini distribusi produk-produk retail. Oke. Dari Lampung. Dari Lampung, yang kebetulan alumni Personality Plus-nya Personality Plus juga. Parman ya? Ya, Lampung. Wow, senang sekali ya. Acara apa nih? Mungkin teman-teman sobat personality perlu tahu acara apa nih? Ini mentor Wendy. Untuk malam hari ini? Ya. Ya, malam hari ini kita seperti biasa IG Live yang selalu kita live di hari Selasa dan Jumat malam ya. Di Mentor Kepribadian, Personality Plus bersama dengan Mentor Kepribadian. Ya. Ya. Nama acaranya Ngobras. Ngobras bareng Mentor Kepribadian. Oke, Ya. ngobrol santai. Ngobrol santai aja ya. Setiap Selasa dan Jumat. Yes, teman-teman. betul banget. Setiap Selasa dan Jumat ya. Dan kita mengundang beberapa alumni seperti itu untuk di acara seperti ini. Dan malam hari ini kita ada tamu spesial dari Lampung. Siapa ya? beliau? Ini dia, kita coba Mbak Titin dari Lampung dan Mas Royan ya, mungkin Mas Royannya juga ikut ya, Mas Royan. Nah, halo. Royan. Ya, itu kameranya turunin dikit mungkin kameranya. Kameranya tuh gitu. Jelas. Halo Mas Royan, apa kabar? Baik. Oke, sehat Mas Royan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelas berapa sekarang Mas Royan? Kuliah. Udah kuliah. Berapa? 19, 20? Angkatan 19. 19 ya. Oke, Mbak Titin sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Jamil juga sehat ya? Ya, alhamdulillah. Mas Jamil lihat juga nih. Oh gitu. Menyaksikan. Oh iya. Biasanya terdengar suara burungnya itu khas. Iya, khusus malam ini disuruh tidur. Tapi nggak dipotong kan burungnya? Jangan. Bahaya dong. Iya, itu burungnya Mas Jamil itu udah terkenal loh seantero jagat. Oh iya, setiap kali ini kan, setiap kali live selalu ikutan. Oke. Ikutan. Oke, kita mulai ya karena waktunya hanya 1 jam. Iya, Ya. Itu ada suara kriket. Oh mungkin ini ya handphonenya Mas Royan dibuka juga mungkin ya. Mungkin Ada 2 handphone aktif di situ. 2 handphone. Di-close salah satu mungkin. Di-close salah satu. Enggak ya? Sudah di-close. Ini coba. Yang ini dimatiin. Matiin ini. Enggak ada ya. Oke. Cukup jelas nggak suaranya? Jelas banget. Jelas ya. Jelas banget. Sip. Bagus Oke. sekali ya. Mungkin suara burung tuh ya? Suara jangkrik kali. Oke, nggak apa-apa. Mengiringi. Halo Mas. Iya, Mas Wendy, tambah seger aja. Salam kenal, saya Wendy Ibu. Sepertinya kita belum pernah ketemu ya Bu ya? Belum pernah ketemu, tapi Belum pernah sudah ketemu. di hati Mas. Ya, dan saya Sudah 1 minggu terkenal kemarin, banget, Mas Wendy, Mas. ya, dari 1 minggu kemarin saya penasaran sekali mendengar cerita Bu Titin bersama Mas Royan ini ya. Luar biasa, banyak hal yang ingin saya tanyakan, saya ingin belajar banyak tentunya buat teman-teman sobat personality di rumah juga. Penasaran, siapa sih Bu Titin ini katanya bisa membawa anaknya menjadi hal yang lebih positif dan segala macam, dan saya makin penasaran nih. Boleh tanya dulu nih untuk Bu Titin, kenal personality awalnya di mana Bu? Kenal personality awalnya itu dari seseorang, dari sebuah komunitas, komunitas positif, komunitas bisnis, dan waktu itu saya lagi cari konsultan untuk bisnis saya. Karena waktu itu bisnis pest control kami baru mulai dan
pengen cari-cari konsultan gitu. Nah, ketemulah sepasang suami istri yang sampai saat ini jadi mentor kami, Oh, yaitu di Lampung, Ibu. Pak Herman sama Bu Dwi. Ketemu di Lampung? Jadi, ya, di Lampung. Oh, tepatnya tahun berapa itu, Bu? Tahun 2004 ya Pak Herman ya? Kita Wah, ketemu ya. saya belum kenal Pak Ya, Herman ya. kurang lebih 2004 ya. Betul, betul 2004. Oke. Jadi pada 2004 saat itu- Royan masih 1,5 tahun kayaknya kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, Wah, masih SMP waktu itu ya, Mas Royan. 2 tahun ya. Mas Royan masih 2 tahun ya waktu itu ya. Ya, masih 2 tahun. Masih 2 tahun. 2 tahun karena dia Oh iya, 2004. kelahiran 2000. Ya. 2 tahun 2004. 3 tahun. Wah, 2004. senior sekali. Udah ya. lahir? Mas Fendi udah lahir belum Mas? Saya masih ngompol waktu itu, masih ngompol. Baru sama Iya. Royan mungkin ya. Terus gimana Bu ceritanya pada saat di Lampung, Ibu ikut kelas Personality Plus atau hanya tatap muka dengan Pak Herman ngobrol gitu atau bagaimana? Ya awalnya sih karena itu merupakan bagian dari sistem pengembangan diri yang diadakan oleh komunitas Network 21 gitu. Oh, Otomatis kan kita intens ya terus berkomunikasi gitu, tidak hanya secara resmi seminggu sekali atau apa gitu, tapi hampir setiap hari saya komunikasi dengan Pak Herman sama Bu Dwi gitu. Otomatis ya menyerap lah ilmu mereka dikit-dikit gitu. Jadi emang dari awal Ibu sudah ada ketertarikan untuk belajar personality ya? Ya lebih ke ini Mas, lebih ke butuh ya, butuh. Karena saya setelah belajar personality itu saya menyadari bahwa sayalah yang harus banyak belajar nih gitu untuk memahami diri sendiri dulu, baru paham orang lain gitu. Terutama karena suami saya itu personalitinya kan flekmatis melankoli, saya koleris melankoli dengan sedikit sanguin, dikit banget sih sanguinnya gitu, banyakan kolerisnya 1000% gitu. Kebayang nggak sih rumah tangga yang Ibu yang perfeksionis sekali berarti ya? Yang bertolak belakang seperti apa gitu, dan terutama anak saya ini gitu, anak saya kan flekmatis sanguin. Kalau saya nggak belajar tentang personality, yang ada ngamuan kali ya Mas. Greget ya, ada sisi flekma ini ya? Yes, karena flekmatis itu kan mager, santuy, hampir kayak tanpa emosi gitu ya. Tapi kalau kalau kita tahu gitu bagaimana kita melihat kelebihan-kelebihannya, banyak banget kelebihannya ternyata. Tapi memang tidak nampak gitu. Nah disitulah saya merasa bahwa saya perlu belajar mendalami lagi deh personality ini gitu. Akhirnya ikut WPP juga sih di Lampung. Ikut di tahun yang sama. Ikut kelas personality bersama Pak Herman sama Bu Dwi. Kemudian beberapa kali sih refresh juga gitu. Nah yang terakhir kemarin hari Minggu ikut refresh lagi. Ya. Gitu. Nah mungkin biar sobat personality juga tahu, cerita sedikit Mbak Titin background usaha ya, baik itu Mbak Titin atau Mas Jamil mungkin dengan usaha. Jadi teman-teman ada gambaran seperti apa sih background dari tamu kita ini. Oh ya. Ya teman-teman semua, saya Titin bekerja sama dengan Jamil membangun usaha bareng, tapi background kami tadinya itu employee. Kami sama-sama bekerja, saya bekerja di pest control waktu masih single gitu, di Jogja, Surabaya, Semarang gitu, branch manager di Jogja, kemudian di Surabaya, Semarang, lama-lama jadi area manager juga gitu. Terus setelah itu keluar dari perusahaan yang satunya, pindah ke perusahaan yang lain, di situ jadi general manager. Terus habis itu pulang ketemu sama Mas Jamil. Pulang ke Lampung ketemu sama Pak Jamil. Nah waktu itu Pak Jamil masih employee juga gitu, bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Kalimantan, di perkebunan gitu. Jadi kami menikah tahun 2001, kemudian kami sepakat untuk yuk kita bangun bisnis bersama-sama gitu. Jadi tahun 2002, tadinya 2001 tapi karena Royan lahir waktu itu, jadi ditunda. Terus akhirnya
mulai merintis usaha pest control di tahun 2002. Nah, 2 tahun berjalan, nah mulai deh. Pak Jamil tadinya kan di Lampung, tiba-tiba dipindah ke Kalimantan. Jadi selama Ya, 2 tahun kami LDR-an gitu. jauhan gitu Jadi ya. Jamil Oke. di Kalimantan, saya di Lampung dengan anak gitu, dengan anak yang masih balita gitu kan. Nah, jadi waktu itu lagi sibuk-sibuknya anak mesti dititipin di kampung nih sama neneknya, sama mbahnya, sama mbah Hutinya gitu. Jadi saya sendiri, Pak Jamil sendiri gitu kan. Jadi di Nah, tiga, waktu masih tiga kota yang berbeda ya, Mbak Titin ya. iya, saya di Lampung, suami di Kalimantan, anak di kampung gitu. Jadi Dipisah. pisah ya, pisah seperti itu berat ya, berat. Beratnya sih bukan hanya tentang biayanya, tapi mental, secara mental gitu, secara kejiwaan. Saya ketakutannya apa? Waduh, kalau anak saya nanti kehilangan figur ayah karena jarang ketemu, gimana nih? Hmm, Jangan-jangan ntar bapaknya pulang nggak dikenalin lagi gitu. Itu ketakutan saya sih gitu. malah Makanya waktu dipanggil itu, Om gitu. nah itu dia, tahu-tahu anaknya udah jenggotan gitu. Rupanya Pak Jamil tuh punya kekhawatiran yang sama waktu itu. Cuman belum tahu gitu gimana ya solusinya gimana gitu. Nah, untung kami ketemu sama Pak Herman sama Bu Dwi gitu. Hmm. Akhirnya ketemu sebuah solusi Iya. setelah mengenal Pak Herman Iya. personality. Nah, setelah mungkin bisa sharing sedikit sebelum Mbak Titin belajar personality dan sesudah belajar personality, apa nih yang dirasakan baik itu secara pribadi diri sendiri, terus secara keluarga, ya keluarga di lingkungan keluarga, dan mungkin di lingkungan bisnis atau pekerjaan, apa yang dirasakan? Dan nanti mungkin Royan juga bisa nambahin, mungkin Royan bisa merasakan nih perubahan dari papa mamahnya setelah memperhatikan personality seperti apa gitu. Silakan, Ya, mungkin Mbak Titin dulu terus nanti Royan. oke. Sebelum kenal sama kenal dengan ilmu personality ini, saya merasa sih gini deh, sebagai koleris dengan perpaduan melankolis itu kan kita nggak percayaan sama orang gitu kan. Ya. Ya. Percayaan gitu. Sama siapapun nggak percayaan gitu bahwa bahkan waktu itu hal-hal kecil deh gitu kayak suami gitu, misalnya kita dibonceng motor gitu ya, itu saya bisa loh gitu, kayak saya yang mengendalikan motor itu padahal kan yang nyetir dia gitu, itu kan parah banget gitu kan. Jadi kayak nggak percayaan gitu. Terus kemudian otomatis gitu karena saya belum tahu ilmunya, sehingga kadang my way-nya itu dari koleris ini kan apa mau gue gitu ya, semuanya terserah saya gitu. Jadi kayak saya merasa waktu itu sih saya jadi istri itu pembangkang gitu loh. Saya baru sadar belakangan ya, belakang gitu. Dan kebayangkan suami kan kepengen pulang tapi waktu itu mungkin dia ngelihat ntar kalau aku pulang terus gimana gitu, kamu musuhin terus kayak gini gitu. Karena pernah waktu suatu saat tuh dia sudah mau berangkat ke Kalimantan itu masih saya berantemin loh. Parah Oh ya? banget sih. Iya, parah banget gitu. Hal-hal kecil, melankoli itu kan detail-detailnya tuh dipermasalahkan. Tukang ngeluh, tukang ya pokoknya segala macam jadi persoalan gitu loh, hal-hal kecil gitu. Sampai waktu itu Mas Jamil ngomong, kita ini kalau sehari aja nggak berantem kenapa sih gitu. Kok dikasih jarak gitu, ini kok setiap hari dia datang dari Kalimantan itu kan pengennya ya happy happy apa gitu ya, ketemu keluarga ini enggak, lo malah tak ajak berantem gitu, gila banget nih gitu ya. Nah itu karena saya belum paham gitu. Saya belum paham diri saya gitu. Nah, setelah paham gimana tuh? Setelah belajar? Saya paham, saya belajar untuk gini deh. Oke, yang harus berubah itu saya gitu. Saya yang harus belajar. Saya yang harus berubah. Jadi yang tadinya saya ngomongnya itu asal jeplak gitu baru mikir, sekarang saya mikir dulu deh kalau mau ngomong gitu. Nah, terus apa namanya, melankoli itu kan kadang kita standar kita terlalu tinggi ya untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Itu mulai saya apa namanya
saya kurangi gitu, Ya. termasuk ke pembantu rumah tangga, termasuk ke karyawan gitu kan. Saya tidak bisa menuntut mereka sama dengan saya. Mereka beda kok dengan saya gitu. Jadi saya yang harus lebih menghubungi mereka. Alhamdulillah, seiring dengan waktu saya merasa bahwa hubungan dengan suami, dengan anak semakin membaik gitu. Dulu sering banget loh, Ryan tuh ngelihat saya berantem tuh sampai ngelempar buah gitu. Oh ya? Ngelempar buah ke dinding, TV, berantem handphone sama habis ya dia dulu bapaknya. ya. Luar biasa. Iya, dulu sampai seperti itu. Mungkin Ryan juga ngelihat lah perubahan ibunya Iya. dulu sampai sekarang. Sekarang biar dia deh yang cerita. Oh, Gimana Ryan setelah ini? Kalau dari saat ya ibu kenal personality itu berantemnya itu loh. Udah gitu aku juga kena imbasnya. Aku jadi kena jewer, kena apa gitu. Oh ya? Setelah kenal personality itu udah mulai berkurang. Udah gitu dulu Ya, yang ibu berkurang, kan yang ibu apa ayah? dua-duanya alhamdulillah. nah, Oke, terus? Ibu kan koleris, sedangkan aku flekmatis. Itu tuh kayak aku tuh pasti diatur banget itu. Kalau ngelihat personality itu pasti diatur. Tapi setelah ibu belajar personality itu aku kayak dibebasin gitu loh. Aku punya pilihan sendiri gitu. Itu yang enak sih. Lebih happy nggak Royan setelah ibunya Oh iya, belajar jelas. personality? Di bidang apa kira-kira yang lebih happy Royan? Yang pertama ya ayah kan dekat, kita semua di satu tempat. Dulu ayah di Kalimantan, ibu di Karang, aku di kampung kan itu. Terus sekarang udah nggak pernah lihat ayah ibu berantem. Aku juga udah kayak nggak pernah kena marah. Hmm. Gitu ya, Ada jadi sih kena marah mungkin tapi beda caranya. gitu ya. Oke. Jadi dampak ke keluarga kerasa banget ya Mbak Titin ya. Banget, Pak. Kerasa. Dan imbasnya akhirnya keluar gitu kan. Imbasnya karena hubungan antar anggota keluarga sudah semakin membaik gitu. Secara bisnis juga jadi bertumbuh gitu. Tiba-tiba kita merasakan bahwa mendidik anak asik aja gitu loh. Kita jadi tim gitu. Saya sama Pak Jamil tuh jadi tim player banget gitu kan. Termasuk dengan anak-anak gitu. Terus dengan bisnis juga gitu. Imbasnya ya otomatis kan ke ekonomi gitu. Secara ekonomi yang yang tadinya uang itu benar-benar jadi permasalahan gitu. Sekarang ya alhamdulillah sih sudah sudah jauh lebih baik gitu, jauh lebih baik dari yang dulu. Nah itu kan katanya si Royan dia hobi main game tuh. Nah awalnya dulu sebelum ngerti personalitinya sebagai orang tua kayaknya kesel banget gitu. Nah boleh nggak cerita gimana tuh ininya? awal muasal. Iya. Usia berapa tuh itu, Royan? Si Royan. Aku mulai main kenal itu SD. Kalau mulai main itu SMP. Iya. Gimana tuh Royan? Dulu apa ya di warnet gitu deh pokoknya. Oh di warnet. Masih zaman warnet. Kalau nggak salah Zaman Losaga. HP ya. Blank. Lupa. Nah gimana sikap mama awalnya, sikap ibu awalnya pas ngelihat Royan hobi main game itu? Waktu aku main game itu kayaknya ibu udah tahu personality deh. Nah, Jadi aku tetap dibolehin tapi ada batasan gitu. Gitu ya. Nah kalau versinya Mbak Titin gimana? Ya sebenarnya kalau ngikutin personality saya Pak, ngelihat anak main game itu kan bertolak belakang sama saya. Saya itu koleris, pengennya kan aktif terus gitu. Sementara anak saya ini mager, santuy, waduh gitu. Pokoknya pengen nyantai banget gitu. Tapi saya ingat gitu bahwa setiap anak itu hebat, ya. Setiap anak itu hebat. Dan saya waktu itu karena memang sudah belajar personality lama gitu. Jadi saya melihat bahwa game ini kan dua mata pisau. Game ini dua mata pisau. Banyak orang tua yang sangat mengkhawatirkan. Saking mengkhawatirkannya sampai dia overprotective gitu. Akhirnya anak diam-diam pergi ke warnet. Nah saya nggak mau begitu. Saya nggak mau itu terjadi sama anak saya. Jadi saya
ini gitu, saya akhirnya ambil keputusan, yes, oke, saya mau tahu apa yang dilakukan sama anak saya. Yang penting saya komunikasi sama dia main game apa, terus saya tanya, kamu main game ini untuk hanya sekedar hobi atau memang kamu mau tekuni, Nak? Gitu. Saya tanya. Terus dia jawabnya, sebenarnya sih hobi Bu, tapi saya juga pengen menekuni kok gitu. Sebab sebelumnya kan dia sukanya dinosaurus, Pak. Nah, Mas Wendy. Jadi semua dinosaurus itu mulai dari mainan, buku, segala macam, tas, baju itu dinosaurus semua sampai dia katanya pengen jadi paleontologis. Nah, kami kan berpikirnya sudah, wah nanti berarti kuliahnya di mana, kemudian di geologi atau di pertambangan atau apa gitu. Belakangan lah kok ngegame gitu kan. Jadi ini kok ganti lagi nih gitu. Tapi ingat, oke, dia sanguin. Waktu itu dia masih umur 14 tahun kalau nggak salah ya. Nah ya, SMP ya gitu. Jadi ya udah saya pengen tahu gitu. Oke, kalau memang kamu pengen tekuni, kenapa kamu nggak berusaha untuk kamu kan punya personal project gitu dari sekolah, kenapa nggak bidang itu yang kamu sukai? Kata dia, tapi susah loh Bu bikin game itu loh Bu gitu. Kamu kan punya guru. Nah, guru yang bisa membimbing kamu itu tentu tahu gitu bagaimana cara bikin game yang sederhana gitu. Nah, disinilah saya semakin paham gitu bahwa oh iya, ternyata flekmatis sanguin itu kalau dia dipercaya ternyata dia bisa berkarya. Tiba-tiba dia pulang dan dia ngomong gini, Bu, aku sudah dapat tema personal project saya. Apa Nak? Bikin game, katanya gitu. Nah, itu SMP ya Bu ya? Akhirnya, ya SMP kelas 2 waktu ya Nak ya. Nah, SMP kelas 2 langsung dia semangat banget gitu karena memang itu passion dia. Akhirnya dapatlah dia bikin game sederhana dan dijualin ke adik-adik kelas ya Nak ya. Di waktu itu ditampilin gitu di acara gitu yang main adik-adik kelasnya nanti bayar 500 perak gitu kalau sekali main dia kayak gitu lah. Gamenya pakai laptop atau bagaimana waktu itu? Ya pakai laptop ya. Dia ciptakan game sendiri, petualangan apa Abu Bakar Rasidik ya waktu itu kalau nggak salah. Dari situlah karyanya Royan itu. Karyanya Royan. Karyawan dibimbing sama guru SMP-nya. Dia di SMP Alam. Nah terus saya kan punya batasan-batasan gitu bahwa kalau dia main game itu batasannya jangan yang nyerempet-nyerempet pornografi deh gitu. Nah, karena dia tahu ibunya juga memperhatikan, jadi dia kan tahu batasannya. Terus saya tanya gitu, game itu kalau memang kamu tekuni sebenarnya kamu bisa menghasilkan uang untuk sekedar ganti pulsa aja nggak sih Nak? Gitu. Saya tanya gitu. Bisa sih sebenarnya gitu. Nah di sini lagi gitu. Kalau kita gali, flekmatis ini ternyata kemampuannya luar biasa gitu. Dengan ide seperti itu saja dia tiba-tiba dia merasa bahwa oh iya ya tadinya kan aku minta terus gitu pulsa. Uang pulsa itu sebulan sekali tuh minta 100, 200 gitu kan. Nah lama-lama kan mikir juga gini. Terus akhirnya suatu saat dia bilang gini, Bu, aku nggak usah minta pulsa lagi deh sama ibu gitu karena aku udah cukup pulsaku. Oke gitu. Oke, cukup ya. Ya udah gitu. Terus kalau terus lama-lama waktu itu kan terlulus SMP. Nah, saya juga punya saya kasih tahu dia gitu. Oke, nah kamu boleh main game tapi sebaiknya pelajaranmu tidak terganggu. Dan dia buktikan. Dia lulus SMP dengan 6 terbaik waktu itu. Oh iya? Wow. Nah, jadi penasaran, saya pengen nanya sama Soyan ini PR banyak orang tua nih. Terus kalau si orang tua sudah ngasih kesempatan anaknya boleh main game, si anak nih Mas Royan gimana cara bagi waktunya? Kok tetap bisa punya prestasi di sekolah tapi gamenya pun berprestasi nih. Karena kebanyakan anak-anak di SMP kalau dikasih kesempatan game yang nge-game terus dan malah belajar. Lupa belajar gitu ya. Kalau aku dulu sih dibatasin jamnya sama ibu. Misal sehari main game tuh 3 jam aja. Udah 3 jam itu terserah mau belajar, mau atau yang lain nggak apa-apa gitu. Ada batasan waktunya. Dan itu disiplin. Bener-bener boleh tahu batasan waktunya jam berapa gitu? Kalau dulu itu pulang sekolah sampai maghrib. Habis maghrib itu udah nggak boleh. Oke, berarti lepas. Dan waktu itu belum pakai handphone ya gamenya ya? Iya, gamenya masih di laptop. Pakai laptop. Wah, laptop masih ya. Zaman sekarang di genggaman soalnya gamenya anak-anak. Wah, nggak pernah bersedih gitu untuk game. Iya, benar. Dan
saya juga bilang sama Royan bahwa kamu boleh menekuni apa yang jadi passionmu, tapi jangan lupa bersosialisasi juga gitu. Jadi waktu itu saya bebaskan dia gitu. Dia punya kelompok musik, kelompok band. Dia ngedrum. SMA. SMP. Masih SMP ngedrum. Dia beberapa kali tampil ya waktu itu ya dengan grup bandnya gitu. Karena saya pengen dia balance gitu loh. Jangan cuma ngegame doang, habis gitu terus ngapain gitu. Cuman memang saya tidak memaksa dia, saya hanya berusaha untuk memancing aja sih. Mancing apa nih? Apalagi nih gitu. Karena dia tahu ibunya membebaskan kali ya, jadi dia juga enjoy gitu. Nah, singkat cerita dia lulus SMP, habis gitu terus SMA, tiba-tiba dia bilang gini, "Bu, aku nggak usah dibayarin sekolahnya, aku mau bayar sekolah sendiri aja." Gitu katanya. Dari hasil game. Nah, dari hasil gamenya. Wow. Yang tadinya dia hanya berpikir untuk cari pulsa aja gitu, cari untuk uang pulsa gitu. Lama-lama dia bisa bayar sekolah sendiri. Terus saya lihat, kok ini bebelian kamu ada uang ada kok Bu gitu. Dari mana gitu? Tiba-tiba dia beli seperangkat komputer, beli perlengkapan pokoknya uang jajan segala macam. Saya sampai nggak kasih lagi gitu. Nah seperti itu. Nah rupanya memang kalau ditekuni ada hasilnya gitu. Wow. Aplikasi game yang dijual atau apa tuh Mas Ryan? Kalau aku kan ada satu game, dia punya sistem trading. Nah, kita nyari untung dari sistem trading itu. Misalnya beli barang agak murah, dijual di atasnya sedikit. Sistem reseller. Bisnis dari situ. Oh gitu. Jadi ada tradingnya juga ya game itu? Dalam game-nya. Ada tradingnya juga ya Ryan, gamenya? Ya, ada beberapa game yang punya sistem trading, itu bisa digunain. Contohnya apa tuh yang dijual? Kalau aku kan mainnya gamenya Growtopia. Dia punya kayak gembok itu satu gembok kalau sekarang harganya 2.000. Nah, itu dijual. Dan sistem pembayarannya waktu itu? Kalau dulu pakai pulsa. Pakai Pakai pulsa. pulsa. Ya. Berarti keuntungannya berupa pulsa juga Mas Royan? Iya. Terus pulsanya baru dijual gitu? Pulsanya ada tempat nukarnya gitu. Bisa ditukar, bisa dijual ke teman-temannya. Aku juga jualan pulsa juga jadinya karena banyak pulsa gitu. Pulsanya lebih-lebih ya. Iya. Nah, ini kan bisa istilahnya synchronize orang tua dengan anak karena saling memahami personality ya. Mas Royan juga waktu itu kalau saya pernah ikut training personality juga ya? Oh ya? Di usia berapa? Udah pernah ikut belum Royan? Sama ibu ya. Sama ibu sih kalau ini. Oh, ibu yang kasih, ibunya yang kasih training ya. Tes gitu, ngisi tes sendiri gitu. Ngisi tes personality. Ya hasil dari workshop personality saya kan saya transfer gitu ke Royan. Anaknya ya. Oke. Wah hebat banget ya. Kesimpulannya ini untuk sobat personality di rumah ya, terutama para orang tua. Ternyata intinya si pragmatis ini jika dikasih kebebasan punya potensi yang sangat besar ya Bu ya. Betul. Ya, dan di SMA juga dia tidak hanya di game aja, dia juga eskulnya beberapa sih. Eskul mustrat, musik tradisional. Jadi benar-benar bertolak belakang dengan musik band gitu. Dia malah ikut musik tradisional dan dia ikut kelompok musik yang sampai lomba. Dia mewakili provinsi dan dia menang waktu itu Mustrat Semandaya di SMA 2. Menang juara 1 tingkat provinsi, terus dikirim ke nasional, juara 3 nasional gitu. Kemudian dia juga ikut film ya? Iya. Ekskul film, pembuatan film dia. Wow, sangat prestasinya ternyata ya. Gitu dan juara 1 juga tuh Festival Film Indonesia Regional Lampung. Gitu sih. Ininya. Oh, luar biasa ya. Jadi kuncinya memang dari si orang tua bisa mengeksplor si anak yang pragmatis ya. Nah, ini pelajaran penting nih buat orang tua juga nih. Kebanyakan nih, termasuk saya pribadi waktu kenal personality, saya pikir pragma itu adalah satu pribadi yang paling lemah. Saya pikir dulunya gitu ya. Nah, ini karena kita punya personality sama kali ya, Mas.
Iya, terus banyak orang tua pun khawatir tentang personality tersebut gitu kan. Kalau punya pasangan plekma tuh kayaknya nggak bisa apa-apa. Kalau punya anak plekma tuh kesannya udah nggak bisa apa-apa. Dan malam hari ini terbongkar sudah. Ternyata plekma itu punya potensi yang dahsyat kalau si orang tuanya benar-benar bisa membimbing dengan baik dan bisa kasih makan egonya ya dan kasih kebebasan tentunya. Kebebasan yang bertanggung jawab pastinya Bu ya. Yes, betul. Ya, nah sedikit informasi nih buat sahabat personality di rumah juga ya. Nah, sambil berjalan durasi boleh bagi Bapak Ibu teman-teman di rumah yang ingin tanya jawab ya tentang ini apa tentang seluk beluknya Bu Titin di sini ya. Bagaimana tentang personalitinya, tentang pergulatannya mendidik anak, boleh sambil tanya-tanya dan juga kita ingatkan tanggal 16 Juni besok 14 ya? Ya 14. 14 Juni besok hari Minggu tepatnya ya buat teman-teman yang baru bergabung mungkin ya. Yuk cepetan daftar, kita punya kelas BPP online ya Bapak Ibu teman-teman semua jadi nanti bisa seperti Bu Titin ini loh. Ya, tidak harus dengan emosi mendidik anak. Tidak harus dengan emosi berdekatan dengan pasangan, ternyata semua itu bisa dengan luar biasa dengan hanya memahami dan ternyata ilmu memahami itu mahal. Tapi jangan khawatir teman-teman ya sobat personality dan WPP online besok jauh dari kata mahal. Cuman 190.000 ya investasinya dan kita punya harga early bird sampai dengan hari Kamis besok cuma 100.000 aja. Yuk ajak teman-teman, saudara, keluarga untuk belajar sama-sama di hari Minggu besok. Investasi cuma 100.000. Oke, Mbak Titin. Tadi kan dari sisi diri sendiri, dari sisi anak, ya. Ada nggak sharing apa nih manfaat personality kalau dari sisi bisnis? Apakah membantu sekali dalam hal usaha, baik itu pest controlnya maupun bisnis networkingnya? Boleh dong sharing ke teman-teman? Ya. Iya Pak. Bisnisnya. Ya. Ya, secara dari sisi bisnis sebelum dan sesudah saya mengenal personality. Sebelumnya saya sebagai koleris itu merasa bahwa saya bisa one man show kok gitu. Semuanya bisa saya kerjakan sendiri gitu. Tapi belakangan itu justru bikin kepala pusing ya gitu karena jadi apa namanya? Saya ngelola dua bisnis sekaligus, pest control dan network marketing gitu. Otomatis kan saya harus bisa membagi waktu gitu, belum lagi saya ngurusin anak, ngurusin suami kayak gitu kan. Kalau saya tidak belajar mendelegasikan, nah terutama itu koleris harus belajar mendelegasikan, percaya gitu bahwa ada orang lain yang mampu juga kok ngerjainnya gitu. Nah saya juga konsultasi selalu dengan Pak Herman sama Bu Dwi gitu. Apa namanya, bagaimana mengelola dua usaha ini supaya bisa jalan bareng-bareng gitu. Dan alhamdulillah gitu, begitu saya mau mendelegasikan ke kayak pegawai gitu, saya percaya sama mereka bisa melakukannya gitu, bahkan mungkin beberapa hal bisa lebih baik dari saya. Nah saya mulai merasa bahwa pikiran saya jadi lebih damai ya, stres ya Bu ya. Ya tidak stres, sangat mengurangi stres. Nah imbasnya justru income malah naik gitu. Jadi malah naik gitu. Dulu waktu ditongkrongin gitu, setiap kali kita lihat gitu sekelebatan karyawan kita curiga, nih kemana nih gitu kan. Ini karyawan ngapain nih gitu. Dia nggak apa namanya datang telat waktu, wah udah mulai curiga-curiga kayak gitu. Nah sekarang enggak gitu. Dengan mengenal personality, kami malah justru memberikan kelonggaran, mereka sendiri yang mengatur pekerjaan, mereka sendiri yang mengatur jamnya gitu, malah semuanya beres. Luar biasa. Oke, jadi saya bisa lebih banyak waktu untuk mengelola bisnis yang network marketing. Ada nggak contohnya pada saat penerapan personality untuk ke karyawan? Contohnya apa gitu Mbak Dini? Konkretnya. Oke, konkretnya. Kayak pengambilan keputusan di lapangan, Pak. Dulu kami tuh ngerasa 24 jam tuh kami mikirin pekerjaan. Selalu khawatir, ini klien tertangani enggak, ini treatment beres enggak nih, ini enggak, ini gitu. Tapi setelah kami menerapkan personality, kami tahu gitu, kami katakan kepada mereka, para karyawan itu, saya bilang, Ibu percaya kalian bisa lakukan itu, dan untuk hal-hal, karena saya kan juga punya karyawan yang koleris juga. Karyawan koleris itu harus dikasihkan wewenang yang luas, otoritas, dia butuh otoritas kan. Nah karena
saya tahu bahwa dia butuh otoritas tuh, saya kasih. Saya bilang ke ini gitu, saya bilang ke karyawan yang lain gitu bahwa untuk beberapa hal gitu tidak harus ke Bu Titin tapi cukup dengan karyawan yang ini gitu. Dengan cara seperti itu rupanya ya memang benar gitu. Koleris kalau dikasih kesempatan untuk memimpin itu dia jadi bagus. Beda halnya dan kalau sekarang Mbak Titin lebih tenang ya sama Mas Jamil. betul. Saya lebih tenang dengan saya percaya gitu justru ya mereka jaga kepercayaan itu Pak. Mereka jaga kepercayaan itu. Jadi kalau nggak kenal personality plus, dia akan selalu terus khawatir. One man show. Saya gitu dulu. Stres. One man show, stres. Semuanya mau dikerjakan sendiri mana bisa gitu. Iya. Kitanya stres, karyawan lebih stres ya. Iya. Lebih stres gitu karena mereka merasa dikontrol, diawasi, nggak dipercaya. Apa enaknya sih kerja kalau yang ownernya tidak percaya? Ya nggak sih? Saya aja kalau misalnya jadi karyawan yang nggak dipercaya gitu, mendingan males amat gitu, gitu loh. Oke. Oke, baik lagi saya boleh nanya masalah anak nih, Pak. Ya, silakan. Ya, karena tema kita masalah parenting nih, kayaknya banyak yang penasaran nih. Kalau boleh tahu, Bu Titin, putranya ada berapa? Ada 2. Dua. Yang pertama, adiknya Alik. Alik itu sekarang kelas 6 SD. 6 SD. Nah, pastinya personalitinya beda ya, Bu ya? Banget. Personality dia. Adiknya? Aku flekmatis, sanguin, Alik itu melankoli, keras, koleris. Melankolis, keras, koleris. Nah, ibunya stres dong. Koleris ketemu koleris. Ini penting banget. Dari gimana tipsnya, Bu? Nah, betul. Kalau ibunya tidak belajar personality, ini pasti ciong. Ciong. Tiap hari perang. Ya, gitu. dan Masih yang sering ngegas. Anaknya masih bekas 6 SD sering ngegas kalau jawab ya. Betul. Yang jelas dia baperan. Sangat baperan. Baper, tersinggungan gitu. Terus muanya mau diatur-atur. Ya untungnya ibunya sudah belajar personality, jadi saya ngerem gitu. Saya ngerem, saya kasih wewenang ke dia gitu. Contoh untuk pemilihan apapun lah. Belikan baju dia, jangan sampai ide kita deh gitu. Mendingan kita tanya dia mau nggak dibelikan baju pilihannya gitu. Jadi dengan mengenal personality ini kami jadi lebih menghargai gitu pilihan-pilihan anak gitu. Kayak saya kalau ngikutin selera saya yang nggak cocok sama Royan kan gitu. Ya, jadi saya berikan ini kalau menurutin saya warna-warnanya pasti warna-warna yang gimana gitu, yang cerah, yang ya warna koleris lah gitu. Kalau Royan kan warna pragmatis. Gitu, pemilihan baju aja gitu. Terus belum lagi pemilihan banyak hal sih, pemilihan hobi atau apa gitu. Banyak yang bertolak belakang dengan saya, tapi saya merasa bahwa ya inilah saatnya saya menerapkan ilmu personality di keluarga. Oke, boleh cerita lagi Bu tentang adiknya tadi yang si koleris tadi Bu? Adiknya koleris. Gimana Ibu kasih makan egonya dia, terus kasih contoh konkret yang seperti contoh apa kalau dia marah terjadi? Koleris melankoli itu kan kalau marah kan biasanya banting-banting pintu ya. Banting pintu, jebret gitu terus langsung ini. Kalau saya belum belajar personality pasti langsung saya datengin terus saya omel-omelin. Jangan pernah banting pintu ya, itu tidak sopan bla 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 gitu. Tapi saya sudah belajar personality. Jadi dia butuh ruangan. Dia butuh diberikan waktu, kesempatan. Butuh ruang, betul. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami diem, menenangkan diri. Yang buat saya sih, yang paling penting itu adalah menjaga supaya hubungan kami tetap baik, gitu kan. Relationship ini tidak ternilai harganya, gitu. Saya mengesampingkan hal-hal lain, misalnya, waduh, pintu dibanting nanti rusak gimana? Udahlah, itu ntar dah, gitu ya. Tapi yang paling penting ada memahami emosi dia. Dia lagi emosi, dia nggak tahu cara cara mengungkapkannya dan dia marah dengan cara itu. Ya sudah, saya peluk aja. Udah, kalau ini susah ya minta maaf. Kadang saya loh yang minta maaf duluan. Karena Ibu udah belajar ya. Wah, betul, susah banget. Susah ya minta maaf ya. Iya, maafin ya nak. Tapi begitu saya peluk dan saya minta maaf, dia langsung nangis dan saat itu juga luluh. Luluh. Kayak nggak ada persoalan lagi gitu, nangis sebentar aja
Ya, dan saya nggak ngelarang dia, jangan nangis, laki-laki kok nangis, nggak seperti itu. Dia melankoli, dia butuh mengungkapkan gitu emosinya. Sudah nggak apa-apa, baru ketahuan dia kenapa. Rupanya kadang-kadang hanya karena digodain sama Mas Royan gitu kan. Ya, senguinnya kan kadang-kadang nyeletuk gitu kan. Wah, ternyata ini ya sudah, karena kita tahu Mas Royannya juga sportif, minta maaf gitu. Iya deh, ya. Hal-hal seperti itu sih. Ya. Roy, Mas Royan boleh cerita nih. Pernah ada konflik apa? Terus Mas Royan memperlakukannya bagaimana nih? Bisa akhirnya hubungannya jadi lebih baik sama adiknya. Konflik sering sih, karena aku ngisengin dia atau aku ngomong apa, terus dia tersinggung. Singgung, ya betul. Terus udah lari ke kamar diem. Ya udah aku diemin dulu. Habis itu udah lama, ya udah minta maaf. Udah habis itu selesai, kayak nggak ada apa-apa. Oke. Ya. Meskipun adanya bikin salah pun nggak mau minta maaf, ya minta maaf duluan, Mas Royan. Minta maaf duluan pasti ngalah. Udah pada saya. Menarik banget ya kalau satu keluarga belajar personality kayak gini ya Bu ya. Wah bisa bikin keluarga cemara kedua ini. Keluarga cemara. Ya, alhamdulillah kami bersyukurnya itu gitu. Kami bersyukurnya kami di keluarga ini saling ini gitu, saling belajar personality. Hanya yang Alik ini, yang bungsu ini kan karena dia mungkin masih usia segitu ya, jadi masih belum ini belum begitu mendalami, ya wajar gitu kan. Ya. Tapi yang penting kaminya gitu, kami selalu ya terapkan itu sih gitu. Buat kami justru prakteknya itu ke yang sulit ini kan. Prakteknya kita praktek personal itu kan ke kepribadian yang paling sulit ini gitu. Tidak mudah. Ya, yang nggak mudah. Bisa ya Bu ya. Alhamdulillahnya ya itu yang membantu akhirnya kami ngerasa bahwa kalau ada orang yang bilang didik anak kok susah banget gitu, saya bilang kalau ngerti ilmu personality itu nggak jadi susah gitu, itu asik banget kok. Asik banget, kita bisa jadi keluarga yang sangat kompak. Ya, boleh nanya sama Mas Royan nih. Mas Royan kan waktu SMP gamers, SMA masih gamer. Sekarang masih gamers juga, sudah kuliah? Masih. Oh masih. Oke, buat hobi aja ya. Apa memang ada impian ke sana atau apa nih impiannya Mas Royan nih? Gimana? Ada impian memang ingin mengejar gamers atau ada impian lain? Mas Royan sendiri sebenarnya impiannya apa nih? Kalau untuk gamers mungkin hobi aja sih ya. Hobi yang kalau impian tuh aku masih pengen mendalami dulu IT. Kan aku sekarang kuliahnya teknik informatika tentang programming. Rencananya sih aku pengen yang seputar game gitu karena sesuai dengan hobiku. Nanti gamingnya seputar game. Misalnya developer game gitu. Nanti bikin game atau mengelola game gitu. Oke. Jauh-jauh dari dunia IT sih, dunia game juga gitu. Atau bikin game love juga nanti ya? Game lover, betul. Dia memang passionnya di situ. Saya lihat dan dia menghasilkan banyak gitu, menghasilkan banyak. Ya contohnya kayak biaya hari-hari itu kami sudah nggak mikirin lagi. Untuk Royan dia sudah mandiri. Bahkan dia kemarin beli kendaraan sendiri gitu, cash. Kenapa ini Bu? Motor? Ya? Motor? Ya. Ya, wow. Beli cash gitu. Wih, ngeri sobat personality ya. Seorang pelajar bisa beli motor sendiri cash dari hobi gamenya. Waduh, dan biaya kuliah. Dan biaya kuliah juga ya? Ya. Ih, keren banget. Waduh, cewek mana yang nggak kelepek-kelepek nih kalau kayak gini? Jadi poinnya tinggal seleksi calon mantu nih. Kayaknya calon mantuku bakalan personalitinya kayak aku masalahnya. Betul pastinya kan seperti itu ya. Figurnya kayak mama yang dia cari. Iya. Tapi ya alhamdulillah aja gitu. Royan sudah sudah mengerti personality juga gitu. Kemudian kami sekeluarga menerapkan personality ini dan sangat-sangat membantu. Dan saya bangga banget sama dia gitu. Dia bisa mengeksplor potensinya gitu. Dan itulah kebahagiaan orang tua kan kalau ngelihat anaknya bertumbuh berkembang gitu. Kami juga mencontohkan, kami tetap harus belajar. Kami masih terus belajar. Setiap ada refresh kami ikut ya untuk memberikan contoh ke mereka bahwa yang belajar bukan hanya anaknya,
Kadang-kadang orang tua ini lupa gitu ya. Iya. Suruh belajar anaknya, orang tuanya nggak pernah belajar gimana? Udah belajar. Gitu kan. Ya gitu. Dan kan mereka juga yang tahu ini perkembangannya, pertumbuhan orang tuanya, perkembangan hubungan atau perkembangan kepribadian orang tuanya kan mereka yang menyaksikan dan merasakan gitu. Oke, jadi menurut Ibu semua orang tua di Indonesia ini perlu banget ya belajar personality plus ya Bu ya? Sangat, kayaknya wajib deh ya. Wajib ya. Oke, kalau gitu Ibu ajak tetangganya, saudaranya semua ya Bu ya. Besok tanggal 14 Juni. Ajak semuanya untuk ikutan online sama kita ya. Ikut gitu. Insya Allah saya juga ikut lagi gitu. Oh iya, luar biasa deh. Oke. 5 bahasa kasih ya kalau nggak salah ya. Yes, yes. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari Astini. Iya. Boleh cerita Bu awal masuk personality? Halo Ibu, ada Ya. suaranya? Ya. Oh iya masuknya. Oke. Oke. Awal masuk personality berapa lama nih? Terus suami dan anak-anak apakah langsung mau diajak ikut personality kah? Atau di awal atau bagaimana? Ya, yang pertama kali belajar personality saya, kemudian karena di komunitas kami Network 21 itu sistem belajarnya itu satu paket, suami dan istri. Jadi otomatis kami, ya, jadi kelebihannya adalah karena kami belajarnya satu paket, otomatis kami mengertinya itu bareng-bareng gitu loh. Jadi saling diskusi di situ, saling ini gitu. Tapi kami tahu bahwa kami nggak bisa saling merubah pasangan. Kami yang harus merubah diri sendiri gitu. Nah, begitu kita sepakat untuk udahlah gitu, yang berubah masing-masing aja gitu. Ya lama-lama hubungan kami jadi semakin bagus gitu dari hari ke hari gitu. Dan entah mungkin karena kami merasa bahwa ilmu personality ini sangat bermanfaat buat perbaikan hubungan kami gitu, sehingga kami selalu ngomong sama anak-anak. Nah dari situlah anak-anak jadi ini, terutama Royan ya gitu, jadi dia ngerti juga gitu personality. Bahkan waktu SMP ya nak ya, kamu sering ditanya ya sama temenmu ya, apa sih sanguin kayak gitu ya. Aku pernah ngomongin itu terus. Iya, Ryan pernah ngomongin tentang sanguin, koleris ini. Ya otomatis lah itu yang sering kita bahas tiap hari, otomatis yang keluar dari mulutnya kan itu. Otomatis terus teman-temannya pada tanya, apa sih Roy? Apa sih sanguin? Iya kamu ini sanguin kamu kayak gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan mungkin untuk Bu Astini ini baru join ya tadi ya, seperti di awal sudah diceritakan oleh Bu Tini adalah awal masuk personality Ibu di tahun 2004 ya. Iya, 2004. Jadi kalau ditanya berapa lama ya sampai hari ini pun juga Ibu masih belajar ya Bu ya. Betul. Saya itu nggak merasa ini ya, nggak merasa cukup gitu. Belum cukup ilmu personality saya itu harus terus harus terus ngelmu. Di-upgrade terus ya Bu ya. Suhu kita Pak Herman sama Bu Dwi dan ya karena pada dasarnya manusia itu kan dinamis ya Bu ya. Jadi selalu ada kasus-kasus baru dari manusia ini. Betul. Iya. Betul. Setiap refresh itu saya selalu dapat ilmu baru. Kemarin waktu hari Minggu saya dapat ilmu baru. Wah, apa ini? Dari Mas Wendy juga. Dari Mas Wendy juga. Apa Bu? Aduh, saya jadi kegeeran ini Bu. Ibu dapat pelajaran apa nih? Iya. Untuk melankoli itu kadang-kadang secara tidak sadar tuh kita tuh jadi kurang senyum ya. Kalau kita lagi serius gitu, kita lupa senyum gitu. Saya itu harus melatih diri saya untuk sering-sering gitu tersenyum. Kemarin kan ada challenge tuh setelah refresh gitu ya udah, jadi sekarang apalagi kita sering work from home kayak gini kan, sering online begini ya gitu. Kemarin saya divideokan sama teman saya gitu kan, waktu acara halal bihalal, dan saya memberikan kesan dan pesan gitu ke dewan guru gitu, ke guru di sekolah anak saya gitu. Ternyata saya lihat video itu, waduh harus introspeksi nih. Luar biasa. Ternyata masih songong ya gitu. Ternyata koleris melankoli kalau lagi bicara, padahal bicaranya positif loh waktu itu, tapi kok gayanya gitu amat ya. Waduh, ini harus belajar lagi nih gitu. Itu ya, yang saya dapat dari WPP. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari sobat personality di rumah nih ya. Kita masih ada 10 menit terakhir ya. Yuk manfaatkan kesempatan ini. Kalau saya sih kayaknya nanti akan berlanjut japri nih sama Ibu nih kayaknya. Kebetulan saya juga ada anak SMP ini yang punya hobi gamers juga sama kayak Mas Royan. Oke, siap. Oke.
bergabung nih. Setelah penerapan personality untuk pribadi, untuk keluarga, untuk bisnis atau usaha, boleh nggak sharing Mbak Titin, mungkin Mas Royan, tadi udah sedikit sharing salah satu manfaatnya Mas Royan udah bisa biaya kuliah sendiri, beli kendaraan. Nah kalau dari Mbak Titin, apa tuh hal-hal yang didapat baik secara finansial atau non finansial? Iya, kalau secara finansial jelas ya, karena kita menguasai personality, otomatis kita pembawaan ke klien tuh beda. Ya, saya bilang ke karyawan gitu, misalnya dia ngadu gitu, bu klien yang itu tuh ngorongnya kayak gini 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 gini, oke, it's okay, koleris, perlu didengerin, diiyain aja dulu gitu. Bukan dia bukan bermaksud jahat gitu, diiyain aja dulu gitu, deketin hatinya gitu, biarin gitu. Mungkin dia habis dimarahin sama bosnya, saya bilang gitu sih. Jadi karyawan saya jadi, oh iya kali ya Bu ya gitu. Nah, ya seperti itu. Otomatis kan gini, kalau seandainya saya tidak belajar personality, kan saya suruh karyawan saya berantem sama itu. Iya. Waduh, nggak Kenapa? sopan dia itu. Mana dia? Lawan. Nah, gimana coba? Kan repot. Tapi Iya. karena udah belajar personality, tenang, cool gitu, dia iyain aja gitu. Dan bener, hubungan jadi membaik dengan klien gitu kan. Kontrak jalan terus. Nah, itu kan benar-benar yang bisa mempertahankan omset ya kan. Kita tuh benar-benar mendapatkan rezeki kan dari teman gitu. Nah, kenapa enggak semua orang kita jadikan teman gitu. Jangan menganggap jangan berteman dengan seseorang hanya kan ketika kita butuh bisnisnya gitu, atau butuh uangnya gitu, tapi lebih daripada itu ya kan. Gitu. Nah, untuk kliennya sendiri Bu, klien Ibu yang dihadapin tadi personality-nya apa waktu itu? Dan kasusnya beragam. Tapi kalau yang paling sulit itu kalau menghadapi klien yang koleris. Koleris, melankolik, tukang komplain ya kan, dikit-dikit marah gitu, harus sempurna gitu, mau menang sendiri, wah ribet banget kan urusannya gitu. Itu karyawan saya juga setiap kali training saya selipkan personality. Setiap kali briefing juga saya selipkan personality juga. Klien Ibu perusahaan-perusahaan apa aja itu Bu? Beragam, dari mulai hotel, rumah sakit, pabrik, kantor, sampai perumahan, residential gitu. Beragam, karena kita bekerja di jasa pembasmi hama. Hama kan ada di setiap gedung. Jadi klien kami juga kayak rentokil gitu? Iya, betul. Kayak rentokil, Mas. Iya, gitu. Jadi kebayang kan? Gitu. Semua itu. Gimana? Komplainan semua itu sama hama. Kebayang nggak stresnya kalau kita nggak belajar personality ngadepi komplain yang seperti itu. Jadi kami sangat terbantu gitu dengan personality untuk menghadapi klien yang berbagai macam karakter gitu. Kadang-kadang kan ada yang kalau saya nguin kan, kadang-kadang kita udah janjian nggak taunya dianya lupa. Ya, karyawan kami, teknisi kami sudah datang gitu ya, sudah di lokasi nggak taunya lupa, nggak dibukain pintu, kan bikin emosi gitu kalau kita tidak kenal personality. Tapi kalau kita kenal personality ya sudah di reschedule aja, susah amat. Pokoknya semua jadi gampang kalau kita kenal personality. Boleh cerita sedikit Bu, kesan atau pesan-pesan terakhir dari Ibu nih ya untuk para sobat personality yang di rumah. Terakhir untuk IG Live ini. Oh, untuk IG Live-nya maksudnya ya. Terakhir untuk IG Live-nya. Boleh kita akan minta kesan dan pesan Ibu tentang pesan saya di IG Live loh ya. Next bulan depan kayaknya kalau banyak permintaan Ibu nanti akan muncul lagi di IG Live kita ya. Amin. Terutama sih saya pesan sih sama orang tua, terutama orang tua ya, karena saya kasih jempolnya nih, orang tua kasih jempol. Nah, ya orang tua, yang mana orang tua gitu, karena pasti pergumulan itu ada gitu dalam mendidik anak, terutama untuk orang tua yang koleris melankoli dan punya anak yang flekmatis gitu. Terus game ini banyak yang masih takut gitu. Banyak kasus anak kabur dari rumah ke sekolah sih sekolah, tapi nggak nyampe kelas gitu, dan dia hanya ke warnet. Sebenarnya hal itu bisa diatasi, sangat-sangat bisa diatasi. Nah, saya membuka hati
para orang tua terutama ibu ya, karena saya seorang ibu, belajarlah personality, kenali diri Anda supaya Anda kenali anggota keluarga Anda yang lain, karena itu akan sangat membantu dan sangat mengurangi stres, tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk bisnis Anda, juga untuk hubungan Anda dengan orang lain. Wih, cakep. Saya sampai merinding loh. Indahnya ya kalau semua keluarga Indonesia seperti ini. Amin, gitu ya. amin. Tapi bukan berarti nggak ada konflik sampai sekarang sama Mas Royan, tetap ada sesekali konflik ya. Oh iya, tetap ada konflik, tapi cara kami menyelesaikannya itu yang berbeda. Cara kami menyelesaikannya yang berbeda, dan otomatis lebih cepat selesainya kan konfliknya. Yes. Tidak tertunda-tunda ya. Kesimpulan tuh. Jadi dengan personality, bukan konflik itu nggak ada, tetap ada. Tetap ada. Oke. Betul, konflik akan tetap ada, dan masalah pasti akan tetap ada. Masalah gitu tetap kan. ada, namanya orang hidup ya. Betul. Dengan personality itu kita jadi lebih fokus ke solusi aja gitu. Udahlah, nggak usah mempermasalahkan gitu. Misalnya apa-apa ini rusak apa segala macam. Udahlah. Hubungan atau relationship itu segala-galanya kan gitu. Harus dijaga gitu. Kalau Jadi yang lain-lainnya itu bisa ditampilkan. Lebih bersahabat dengan masalah Ibu ya. Ya, bersama dengan masalah, menghadapi masalah ya. Masalah kan untuk dihadapi, untuk diselesaikan ya, bukan ditinggal lari gitu. Oke, kami dari Mentor Kepribadian Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengalaman hidupnya ya. Sama Mas Royan, terima kasih banyak dengan waktu yang terbatas ini ya. Tapi luar biasa, kita juga akan posting juga pembicaraan kita ini ya, tentunya buat semua Bapak Ibu dan teman-teman di rumah ya, tentunya yang sudah punya anak. Nah, pastikan masalah selalu ada, konflik selalu ada, tapi dengan Personality Plus semua masalah menjadi jauh lebih indah dan cepat diselesaikan gitu ya. Dan jangan lupa dari kami berdua udah dikasih kesempatan untuk live IG ini supaya kita bisa berbagi, supaya lebih banyak orang-orang tua yang lebih terbuka untuk mempelajari personality. Betul sekali. Ya. Dan kami informasikan juga buat teman-teman yang masih bingung mungkin ya apa itu personality dan bagaimana bisa dapatkan bukunya. Dan Mbak Eci, terima kasih ya sudah beli bukunya. Gara-gara IG Live yang minggu lalu Pak. Terus dia WA saya, Mas saya udah beli bukunya, saya lagi belajar, bilang kayak gitu ya. Selain baca lewat buku, kalau saya dulu nggak tahu mungkin agak penkimnya agak rendah ya kalau baca begini kurang ngeh. Akhirnya saya ikut workshopnya beliau, Pak Mentor ya. Dan menariknya sekarang dengan sistem online semua baik di Indonesia maupun luar negeri pun bisa gabung besok hari Minggu tanggal 14 Juni ya. Murah banget, investasi hanya 100.000 sampai dengan hari Kamis besok. Dan setelah hari Kamis harga normal 190.000. Semua teman-teman sobat personality bisa sama-sama belajar bagaimana menyikapi masalah tanpa masalah. Yang pertama peserta dari beberapa negara. Oke, sedikit informasi untuk minggu kemarin kita ada 56 peserta dan paling jauh dari Australia kemarin ya. Dari Abu Dhabi. Wow. Abu Dhabi juga ada ya. Dan mereka pun besok mau ikut refresh karena durasi 5 jam kemarin itu buat mereka masih kurang jelas. Jadi saya request khusus Pak Mentor untuk Pak minggu depan kita harus live lagi karena banyaknya permintaan. Oke, siap Pak Mentor, luangkan waktunya. Baik, Mbak Titin, Mas Wayan, thank you sudah mau berbagi. Sama-sama Pak Herman, Mas Wendy, terima kasih banyak. Ya, semoga ini bisa menjadi amal ibadah. Amin. Dan bermanfaat untuk mom and father juga. Mom and dad. Mom and dad, seperti itu. Mama. Thank you, Sobat Personality. Ingat jadwal kami setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 19.45. Ya, di IG Live Mentor Kepribadian. Kita akan mengundang berbagai macam ragam background yang berbeda-beda, yang tentunya mereka yang sudah menerapkan ilmu Personality Plus ini untuk kehidupan sehari-hari, baik itu dari pribadi, keluarga, dan usaha atau bisnis. Yes. Sampai jumpa lagi di hari Jumat malam. Bye semuanya. Bye semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.